wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran endah, Gusti paring ayam lan paring kesarasan, wonten panglipuran endah, wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran endah, Gusti paring ayam lan paring kesarasan, wonten panglipuran endah. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran endah, Gusti paring ayam lan paring kesarasan, wonten panglipuran endah, Gusti paring ayam lan paring kesarasan, wonten panglipuran endah, wonten panglipuran endah. Sungguh Tuhan, kami merasakan penghiburan-Mu, kekuatan-Mu ada di dalam hidup kami. Di tengah masa pandemi COVID-19 yang terus menyebar dan semakin ganas, kami berlindung di dalam-Mu, sebab Engkau kota benteng perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami, menara kekuatan kami. Oleh karena itu, kami mempercayai bahwa setiap doa-doa yang kami naikkan dengan keyakinan hati yang penuh akan menghasilkan kuasa yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang ini, supaya setiap kami semua yang dengan setia melayani Tuhan, baik tim dan juga kru serta mitra bakti, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live ini
juga dikuatkan, diteguhkan di dalam pergumulan mereka. Terima kasih Bapak, kami mulaikan ibadah live JKI Mana Eklesia ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Sungguh kita semua bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kembali kami tim JKI Mana Eklesia Malang menjumpai kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, dan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih di dalam ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kiranya kasih dan anugerah Allah terus melimpah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu jadikan doa sebuah benteng perlindungan, benteng pertahanan dari gempuran virus, kuman, dan sakit penyakit. Agar Bapak Ibu memiliki imun yang kuat, di tubuh yang sehat, dan Bapak Ibu boleh beraktivitas, boleh bekerja, dan Bapak Ibu juga boleh tetap setia melayani Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, Angkat Aku Ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama. Yang belum, kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Angkat aku ya Tuhan, haleluya. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu. Selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu. Selalu bercakap-cakap, padamu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu. Ku harus meninggalkan semua beban dan dosa-dosaku. Hanya dengan hidup tak berjalan, ku layak berjalan bersamamu. Tuhan, harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku. Hanya dengan hidup tak berjalan, ku layak berjalan bersamamu, Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi perjalanan kita mengiring Tuhan.
yang akan membuat kita akan lambat, akan sulit untuk berjalan maju. Karena beban dan dosa itu akan membuat Bapak Ibu tidak akan lebih maju, tapi semakin mundur. Karena iblis ingin menarik Bapak Ibu kembali kepada kehidupan yang lama. Namun Bapak Ibu miliki hati yang teguh, memiliki iman yang kuat, dan doa yang tidak berkeputusan untuk kita menghancurkan segala penghalang-penghalang di dalam perjalanan iman percaya kita. Hanya hidup dengan tak bercela, kita bisa layak berjalan bersamanya dari bumi ini sampai kepada surga yang mulia. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, gunakan waktu-waktu hari-hari yang sulit ini untuk kita banyak masuk di hadirat-Nya. Kita selalu bercakap-cakap dan mari kita tinggal menetap hanya di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan pasti Bapak Ibu akan mengalami celaka, akan mengalami mara bahaya dan petaka. Tetapi di dalamnya kita akan tenang. Hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita akan kembali pujikan lagu ini, Angkat Aku Ya Tuhan. Haleluya, dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap dalam-Mu ku menetap, Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam segenap hati, katakan haleluya. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersama. Katakan haleluya. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersama. Segenap hati katakan haleluya. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, haleluya. Hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersamamu Tuhan, ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Kembali lagi katakan haleluya. Ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Sembah Dia. Haleluya.
dan bumi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Haleluya. Oh ya Ramaseh, Hindara Lamaseh. Haleluya. Hindara Maseh. Tempat perlindunganku, kota benteng keselamatanku. Aku mau berlindung, aku mau tinggal di dalam-Mu untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Ku tenang bersama-Mu, ku aman di dalam-Mu. Yesus Allahku, Tuhanku, Rajaku, kemuliaanku. Haleluya. Oh, mari Bapak Ibu tenangkan hatimu, teduhkan jiwamu. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjamah, meneguhkan, menguatkan hati Bapak Ibu Saudara semua. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama satukan hati di dalam doa pada saat ini. Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, saat ini kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Sebelum kami menerima, mendengar, dan menerimakan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, arahkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima, mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang bersama-sama kami pada saat ini, di mana kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia bersama Mitra Bakti dan kru kamera yang ada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu dan saya saat ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum mereda. Saya yakin dan percaya ketika kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan, kita boleh ada di dalam kasih karunia Tuhan, saya percaya kita ada dalam perlindungan kuasa Tuhan sampai hari ini. Ya. Mungkin hari-hari ini banyak orang mengalami kecemasan, ketakutan, ya, dan kegelisahan karena COVID-19 yang belum teruraikan sampai hari ini. Walaupun pemerintah yang sudah bekerja keras
dengan luar biasa dan seluruh tim-tim kesehatan para medis ya untuk mengurai virus corona ini supaya lekas terselesaikan sehingga seluruh masyarakat dapat beraktivitas kembali dan secara ekonomi juga boleh kembali normal seperti sedia kala ya. Itulah yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi doa kita saat ini. Dan saya percaya kita semua boleh dikuatkan oleh Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kebenaran firman Allah pada saat ini dengan tema doa mengubah segala sesuatu ya. Untuk melandasi kebenaran firman Allah, kita akan membaca di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dan 18 ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Surat Yakobus ini menulis ulang kembali di mana bangsa Israel atau negeri Israel pada waktu itu mengalami satu kekeringan yang cukup panjang selama 3,5 tahun. Pada saat itu Nabi Elia ada di tengah-tengah mereka. Ketika bangsa ini sedang mengalami kekeringan, karena ada sesuatu yang dilakukan bangsa ini sehingga mereka mengalami bencana kekeringan selama 3,5 tahun lamanya. Karena bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan, karena bangsa Israel tidak lagi menyembah kepada Allah yang hidup, tetapi mereka menyembah Baal-Baal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi peringatan buat setiap kita, di mana saat ini kita ada di tengah-tengah situasi di mana virus corona yang sampai hari ini belum dapat teruraikan. Walaupun pemerintah yang dengan keras berusaha berbagai macam cara, baik memperlakukan yaitu pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat Indonesia pada umumnya, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah di mana kita ada di tengah-tengah bangsa ini, supaya apa yang menjadi usaha pemerintah itu dapat terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dan 18 ini, di mana di sana ditulis bahwa Elia adalah manusia biasa. Tentunya Elia pun ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, ada banyak keterbatasan. Seperti kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat diandalkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tentu kita menyadari ada keterbatasan dalam hidup kita. Walaupun kita sudah menjadi milik Tuhan, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus.
namun kita masih ada kekurangan dan kelemahan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah doa yang mengubahkan segala sesuatu. Ya mungkin kita sering berdoa, mungkin kita berjam-jam dalam kita berdoa. Ya. Seolah-olah ada satu sekat yang membatasi doa kita dengan hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah yang menjadi sekat atau kendala atau batas yang membatasi doa kita? Sehingga doa kita itu tidak langsung kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan berkata, carilah, ya, kamu akan mendapat, ketuklah, pintu akan dibukakan. Berarti Tuhan itu membuka pintu surga, pintu hadiratnya 24 jam untuk mendengar seruan doa-doa anak-anaknya. Tetapi kita kembali lagi. Pertanyaannya, mengapa seolah-olah ada sekat di dalam kita menaikkan doa kepada Tuhan itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kemungkinan doa-doa kita itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Hanya untuk memuaskan kita sendiri, sehingga doa itu tidak didengar atau tidak dijawab oleh Tuhan. Ya. Coba kita akan baca di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, di sana ditulis ayat yang ketiga. Ya. Ini menjadi sekat dalam doa-doa kita. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, ya mungkin jam-jam, ya. Berjam-jam kita doa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan kita, ya. Apa yang menjadi keperluan kita, ya. Apa yang menjadi persoalan kita, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Doa itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, sehingga Allah tidak berkenan atas doa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ya, sehingga doa itu tidak terjadi mujizat yang kita harapkan, ya. Sesuatu yang mustahil, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, ya, pasal yang ke-13 di sana, ya, di mana Tuhan Yesus, ya, ditolak di daerahnya, ya, di tempat asalnya. Orang-orang yang ada di tempat itu mereka tidak percaya terhadap Tuhan, sehingga tidak terjadi mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Ini adalah satu kendala, ya. Oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana doa
yang mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Yakobus menulis di pasal 5 ayat yang ke-16 bagian A, ya. Di sana dikatakan, jadi Yakobus menulis surat ini kepada 12 suku yang ada di perantauan. Dia memberikan nasihat ini. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan supaya kamu sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Doa yang mengubahkan segala sesuatu, pertama kali kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kita dapat sembunyikan dosa-dosa itu kepada hamba Tuhan, mungkin kepada pasangan hidup kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita ini. Ya. Karena inilah dosa-dosa inilah yang menghalangi doa-doa kita. Baik dosa percabulan, perzinahan, iri hati, keserakahan, apalagi hari-hari ini perselingkuhan terjadi di mana-mana, sehingga tidak pernah menjadi mujizat di tengah-tengah doa-doa yang kita naikkan, kita panjatkan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita sedang ada di dalam kesulitan, sedang ada di dalam kesesakan, sedang ada di dalam kepahitan. Mungkin kita punya kepahitan dengan pasangan hidup kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang sepelayanan gereja kita. Sehingga doa itu menjadi doa yang rutinitas, doa yang tidak berkuasa, doa biasa sebagai agamawi saja, sebagai liturgi saja. Tidak pernah terjadi mujizat. Kalau kita yakin hari-hari ini pun Allah sanggup mengadakan apa yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Kita juga akan mendengar satu ayat yang Yakobus tuliskan di dalam pasal 5 tadi, ayat yang ke-15. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin, ya. Doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan kalau orang itu berbuat dosa, Tuhan akan membangunkannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita boleh mengalami doa yang mengubahkan segala sesuatu? Yakobus telah memperingatkan kepada kita.
yaitu doa yang lahir dari iman. Jadi ketika kita di dalam doa, dalam menyembah Tuhan, dalam kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan, kita harus dengan iman. Dan kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 6 karena ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita berkenan kepada Allah itu dengan iman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, oleh karena itu kita harus yakin apa yang kita doakan. Ya. Sebelum kita naikkan doa-doa kita harus koreksi pribadi kita. Ya. Kita koreksi diri kita, hati kita ini. Apakah ada sesuatu yang menjadi sekat? Apakah ada sesuatu yang menjadi penghalang? Apakah ada sesuatu yang menudungi di dalam hidup kita ini? Kalau ada sesuatu yang menjadi penghalang, segera selesaikan. Kalau itu dengan suami, dengan pasangan hidup, dengan siapapun, kita harus selesaikan. Karena itu menjadi penghalang doa-doa kita. Oleh karena itu di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 tadi yang bagian A. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Tadi kita sudah menyanyi ya, supaya beban-beban dosa itu kita tinggalkan. Yang menjadi penghalang di dalam doa yang dapat mengubahkan segala sesuatu itu. Mungkin kita pernah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin menyakiti orang-orang sepelayanan dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, sekali lagi, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah bimbang kepada Tuhan yang engkau hampiri, di mana engkau bertemu dengan Dia, di mana engkau sedang bercakap-cakap dengan Dia. Coba kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 saja ya, di mana Tuhan Yesus menegaskan di sana ya. Secara manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada barang mustahil ya. Coba kita akan baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 ya, di mana Tuhan Yesus sedang mengajar para murid di sana. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, di mana Tuhan sedang memberikan ya, satu kekuatan, satu pengajaran kepada para murid. Kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjak, dia akan beranjak.
asal kamu tidak bimbang hatinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita berdoa kepada hal-hal yang mustahil bagi kita. Ya. Mungkin bagi manusia di luar sana hal itu biasa. Tetapi bagi kita orang-orang yang punya keterbatasan, bagaimana kita dapat memiliki sebuah gereja yang kita rindukan, satu bangunan yang permanen, ini secara manusia itu mustahil. Ya, secara finansial bagi kita itu mustahil. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan tidak bimbang, dan saya yakin apa yang kita doakan itu pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Kalau tempat ini boleh kita pakai sampai hari ini, itu adalah satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Secara manusia mustahil. Tidak mungkin Bapak Iwan Tesi dengan memberikan tempat ini kalau bukan Tuhan yang membuka hatinya. Dan selama ini kita tidak pernah mengeluarkan sepeser uang untuk kontrak tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah bimbang ketika engkau berdoa kepada Dia. Ketika engkau bercakap-cakap dengan Dia. Ketika Dia ada di hadirat Tuhan. Ketika engkau berhadapan dengan Dia. Dan Dia Allah yang hidup itu pasti mendengar setiap seruan doa. Ya. Oleh karena itu jangan pernah bimbang. Ya. Dan doa kita jangan untuk diri kita sendiri. Ya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya. Berjuta-juta, bermiliat-miliat manusia menuju kepada kebinasaan yang kekal. Dan lewat tempat ini dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, kita berdoa agar mereka diberi kesempatan Tuhan untuk menerima juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita doakan. Supaya setiap umat Tuhan dimanapun berada, di seluruh dunia ini maupun di seluruh pelosok tanah air ini boleh dipakai Tuhan menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa yang mengubahkan segala sesuatu secara manusia itu mustahil. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Tetapi kalau doa kita ini searah dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan melakukan. Coba kita akan baca selanjutnya di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-24. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Aku berkata kepadamu, apa tadi? Aku berkata kepadamu, terus? Apa saja yang kamu minta dan Apa doakan. saja yang kamu minta, apa saja, ya. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta. Terus? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah bahwa kamu menerimanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus percaya. Kita akan pasti menerima. Ya. Terus
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa saja yang kita minta, Tuhan luar biasa. Kalau kita orang Jawa, opo wae sing mbok suwun marang aku, aku bakal maringi marang seliramu. Jadi apa saja asal yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya berdoa supaya pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini berkembang, maju, pasti Tuhan itu akan memberikan. Dan Tuhan akan memberikan fasilitas-fasilitas untuk melengkapi pelayanan gerejanya di tempat ini. Karena gerejanya di tempat ini menjadi satu jalan di mana orang berdosa boleh datang kepada Tuhan. Itulah yang kita doakan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin secara manusia itu mustahil. Ya, gembala sidangnya tunanetra, wakilnya tunanetra, ya toh. Jemaatnya para difabel, lansia, apa yang diharapkan? Mungkin mereka di luar sana melihat sebelah mata. Apa yang diharapkan oleh GKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Tetapi ketika kita yakin dengan iman, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, menjadi kesimpulan renungan kita pada saat ini. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 sebagai ayat penutup kita. Dan nanti kita akan masuk di dalam doa, dan yakinlah doa itu akan mengubahkan segala sesuatu di dalam setiap hidup kita. Dan kita akan dipakai Tuhan dengan keterbatasan, dengan kekurangan kita ini, untuk menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kita akan mendengarkan Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 dan 14. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Ketika kita minta kepada Tuhan, kita harus atas nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan Tuhan itu akan melakukan, dan supaya Bapa itu dipermuliakan di dalam Anak itu. Jadi permohonan kita itu bukan ngambang istilahnya, ya. Bukan di awang-awang, ya. Tetapi doa yang mengubahkan segala sesuatu itu doa yang dilandasi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada di dalam namaku. Bukan di dalam nama si A, si B, si C. Orang-orang yang terkenal, bukan. Di dalam namaku, aku akan melakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita punya Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Jelas namanya Yesus Kristus. Jangan pernah ragukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun di tengah-tengah pandemik yang belum terselesaikan, teruraikan, ketika engkau menaikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus, akan terjadi sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, yang bimbang akan diteguhkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di dalam gereja saat ini, jangan pernah bimbang kepada Tuhanmu, pemilik jagat raya ini. Dia pemilik sorga. Dia mendengar setiap seruan doa kita. Karena kita adalah anak-anak pewaris kerajaan sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan saya percaya renungan singkat kita saat ini kiranya boleh memberkati kita semuanya. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua diberkati. Haleluya. Doa yang sanggup mengubah segala sesuatu. Situasi keadaan yang tidak menentu sekalipun, melalui doa dengan keyakinan hati, maka doa itu akan memberikan dampak yang luar biasa atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kembali saya jemput Bapak Ibu, baik yang di rumah dan juga yang ada di dalam gereja, untuk bangkit di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan sesuai dengan tema renungan firman Tuhan saat ini. Kita pujikan pujian ini, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku berada di kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanmu mengecewakan perasaanku, ku menunduk mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan setiap doa yang lahir dari iman mengesah menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Surga yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Kita kembali nyanyikan refrennya dengan segenap hati. Doa orang benar
di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, dengannya mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu, doa mengubah segala sesuatu, doa mengubah segala sesuatu. Sungguh Tuhan, kami meyakini bahwa doa sanggup mengubah segala situasi kondisi yang terburuk sekalipun akan menjadi jalan berkat bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Karena itu, biarlah kami semua yang percaya kepada Yesus berpegang dengan kuat akan setiap doa yang kami naikkan dengan iman, dengan keyakinan yang teguh. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, seluruh pelayanannya Tuhan memberkati. Juga memberkati kami tim JKI Mana Eklesia, supaya kami semakin giat melayani Tuhan, dan kami terus bersatu di dalam doa-doa kami. Dan Tuhan akan terus memakai kami untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi tempat pelayanan kami, bagi masyarakat dan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan gereja-Mu ini, JKI Mana Eklesia, seluruh pengurus yang ada, pakai kami, agar kami terus menjadi berkat, untuk terus melayani, untuk terus bergerak bersama-sama di ladang Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada, baik para lansia, para penyandang disabilitas, dan juga kru serta para mitra bakti yang setia melayani bersama kami, kiranya berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk para sponsor, donatur, orang-orang yang setia menabur benih kasih untuk pengembangan pelayanan di gereja-Mu JKI Mana Eklesia ini. Tuhan memberkati dalam hidup keluarga, rumah tangga, pelayanan anak-anak mereka, terlebih kesehatan mereka. Dan saat ini juga kami bersyukur di tengah-tengah kami ada Opa Anwar yang sudah Tuhan berkati dengan umur yang panjang 101 tahun, tapi beliau tetap sehat, tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Biarlah ini menjadi motivasi kami agar kami tidak pernah pantah semangat, menyerah di dalam situasi kondisi ini, tapi biarlah roh kami terus menyala-nyala di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Terus Tuhan berkati kesehatannya, kekuatannya, masa tuanya, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya. Pakai mereka untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Juga tempat ini yang sudah didedikasikan, kiranya menjadi berkat dan kesaksian. Ada banyak jiwa yang diberkati melalui tempat ini, bersama dengan kami gereja-Mu JKI Mana Eklesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi sinode kami JKI Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayanannya, para hamba-hamba yang bergabung di dalamnya. Berkati khususnya untuk ketua umum sinode kami, Pastor Adi Sutanto dan Ibu. Berkati masa tuanya, kesehatannya. Berkati anak mantu cucunya, seluruh pelayanannya, baik sebagai ketua umum sinode JKI, juga memberkati penggembalaannya di Amerika. Engkau memberkati juga STT Sangkakala, para dosen dan mahasiswa. Beliau sebagai rektor, Tuhan di sana memberkati badan pengurus harian yang dengan setia
bekerja bersama hamba-Mu untuk melebarkan pekerjaan Tuhan melalui Sinode JKI ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Suyanto, berkati kesehatan, kekuatan keluarga pelayanannya. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta David Mayanto, berkati seluruhnya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kami mengasihi bangsa ini sebab Engkau Tuhan telah mati untuk menebus dosa bangsa kami. Melalui darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, Engkau juga menebus dosa-dosa bangsa kami, baik di masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Berkati pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil. Tuhan memberkati setiap kebijakan yang beliau ambil, walaupun memang di situasi yang sangat berat, khususnya di dalam masa PPKM darurat ini Tuhan. Ada banyak masyarakat yang Tuhan mengalami kesulitan ekonomi karena pembatasan-pembatasan, tapi biarlah pemerintah yang terus menggelontorkan bantuan-bantuan sosial. Tuhan, Engkau memberi kecukupan usaha badan milik negara, berkati agar dana yang dimiliki pemerintah cukup Tuhan juga untuk memulihkan ekonomi, juga untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia yang sudah Tuhan layak menerima untuk divaksin, agar tercipta Tuhan kesehatan, kekebalan komunal Tuhan di masyarakat kami. Berkati tenaga dokter, para perawat, tenaga medis, sukarelawan yang terus berjibaku menangani para Tuhan orang-orang yang terpapar virus corona ini. Memberkati Tuhan juga TNI Polri yang ikut Tuhan bergerak dengan cepat di seluruh negeri ini, Tuhan, untuk ikut memvaksin dan juga menangani pandemi COVID-19 ini. Juga mereka yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang terus bertugas dengan setia di garis terdepan, terluar, dan terpencil di seluruh negeri ini. Berkati para menteri yang membantu Bapak Presiden Jokowi agar memiliki satu garis kebijakan untuk melakukan setiap apa yang sudah diambil oleh Bapak Presiden untuk segera memulihkan situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemimpin dari pusat hingga daerah, Tuhan, lembaga-lembaga tertinggi dari pusat hingga daerah, di provinsi, di kabupaten, di kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan di RW, RT, di seluruh negeri kami, dimanapun kami ada dan tinggal di sana. Memberkati juga masyarakat yang sedang bergelut Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah Tuhan masa PPKM darurat ini. Berkati kekuatan, berkati pengharapan agar mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dan mereka tetap diberi sehat dan selamat agar terlepas dan terhindar dari virus ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawa berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjemput kita kembali. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah percaya dan diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua yang setia mengikuti tayangan ibadah live dari tim JKI Mana Eklesia. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya
tetap sehat dan selalu bahagia, dan sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.